Baik pemirsa, sidang Majelis Umum PBB ke-76 masih terus berlangsung di kota New York. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga sudah menyampaikan pidatonya secara virtual. Ya, dengan menyoroti isu ketimpangan vaksin global ini dan untuk mengetahui informasi terkini tentang jalannya sidang, kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan dari markas besar PBB di kota New York, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu New York. Gimana kabarnya, Virginia? Ya, Virginia, apa Anda bisa mendengar suara kami? Iya. Selamat pagi waktu Indonesia, Virginia. Iya, baik. Halo. Iya. Nah, sudah terdengar ya? Sudah terdengar sekarang. Tadi sempat tidak terdengar nih Virginia. Kita mungkin ada pertanyaan pertama nih. Apa saja sebenarnya yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di PBB? Apakah benar isu ketimpangan soal vaksinasi ini menjadi fokus daripada Presiden Jokowi? Benar, Irma dan rekan-rekan, yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tadi siang atau sore ya, sekitar pukul 4 waktu setempat di New York, yang merupakan pidato virtualnya. Dan yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada saat itu memang mengadres atau menyatakan beberapa tantangan global yang sekarang dihadapi dunia. Salah satunya memang ketimpangan vaksin dan juga penanganan pandemi COVID-19. Selain itu juga Presiden Joko Widodo menyampaikan soal bagaimana caranya memulihkan kembali ekonomi global, lalu juga krisis yang berkaitan dengan perubahan iklim, dan juga Presiden Joko Widodo itu mendesak agar negara-negara ini melawan terorisme dan intoleransi, terutama bagi kelompok perempuan dan juga kelompok minoritas. Ini berkaitan dengan konflik yang terjadi di Afghanistan, Pakistan, Palestina maksud saya, dan juga di Myanmar. Nah, selain itu, pada saat pidato virtual ini juga jadi salah satu ajang promosi bagi Presiden Joko Widodo, yaitu untuk mempromosikan event G20 yang akan berlangsung di Bali pada tahun 2022 mendatang, di mana dengan tema untuk membangun kembali secara bersama-sama dan juga membangun kembali yang lebih baik, maka yang ditawarkan oleh Presiden Joko Widodo melalui pidatonya adalah untuk melakukan atau mengajak negara-negara, baik negara yang berkembang maupun negara yang maju, untuk bersatu mencari solusi bagi tantangan global. Selain itu juga melihat opsi dari cara untuk menggunakan ekonomi hijau dan ekonomi baru untuk keberlanjutan planet yang lebih baik. Presiden Joko Widodo juga menekankan soal multilateralisme sebagai pendekatan untuk menghadapi tantangan global yang dihadapi dunia saat ini. Rekan-rekan. Ya, Virginia, terkait dengan pernyataan Pak Presiden Joko Widodo atau enggak pidatonya, bagaimana respon dari pihak PBB? Ya, memang kalau sidang umum PBB ini bukan sesuatu yang bisa langsung direspon ya. Biasanya kadang-kadang setiap pemimpin negara itu akan merespon jika memang bersinggungan dengan negara yang terkait atau negara yang bersangkutan. Jadi misalnya saja kalau misalnya kita lihat ada beberapa negara yang saling debat istilahnya gitu antara satu negara dengan yang lain, tapi dalam konteks pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini memang sangat inklusif dan sangat menyertakan semua pihak, sehingga belum ada tanggapan dari negara-negara lain terkait dengan pidato yang ia sampaikan. Namun memang ada beberapa negara lain yang juga cukup contentious atau cukup berkonflik atau tegang ya kali ini dalam PBB kali ini. Misalnya Presiden Macron, presiden dari Prancis, ia menolak untuk memberikan pidatonya akibat adanya konflik dengan Amerika Serikat yang melakukan fakta pertahanan dengan Inggris dan Australia. Nah, ini salah satu contoh di mana konflik itu bisa terjadi dalam sidang umum PBB. Baik. Virginia, pekan lalu Presiden AS juga Biden ini mengumumkan ada fakta pertahanan dengan Australia dan Inggris, AUKUS, di tengah ketegangan Amerika Serikat dan juga China. Apa implikasinya dan bagaimana sebenarnya tanggapan Indonesia terkait hal tersebut? Karena ini kan pasti berpengaruh pada Indonesia.
Ya, berpengaruh dengan Indonesianya karena kalau kita lihat memang Indonesia ini masuk dalam wilayah Indo-Pasifik ya, yang mana ini nanti akan sangat berpengaruh secara pemetaannya. Nah, kalau kita lihat dari pekan lalu fakta pertahanan yang diumumkan oleh Presiden Biden ini meliputi Inggris dan Australia itu salah satu yang dibahas atau salah satu yang ditawarkan oleh Amerika Serikat itu adalah teknologi submarin atau kapal selam bernuklir kepada Australia. Jadi ilmunya itu diberikan supaya Australia itu bisa mengembangkan teknologinya sendiri. Nah, akibatnya karena sebelumnya ada deal dengan Prancis untuk membentuk kapal selam, sehingga Prancis ini agak ngambek gitu. Nah, akibatnya secara diplomasi Prancis menarik ambasador atau duta besarnya dari Australia dan Amerika Serikat. Awalnya mungkin beberapa pihak melihat fakta ini tidak terlalu signifikan atau konsekuensinya tidak terlalu besar. Namun setelah dipantau lagi, aliansi dari 3 kekuatan atau 3 negara ini akan sangat berpengaruh pada kawasan Indo-Pasifik yang mana Indonesia termasuk di dalamnya. Nah, dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Bu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi malam kemarin waktu New York, beliau menyampaikan bahwa Indonesia telah menerima tanggapan yang diberikan oleh Australia terkait fakta tersebut, di mana Australia ini berkomitmen bahwa mereka akan berkomitmen untuk menjaga prinsip dari non-proliferasi atau menggunakan nuklir dengan berhati-hati. Namun dalam kesempatan lain, Bu Menlu juga menyatakan bahwa ia mendesak agar negara-negara tidak ingin agar perjanjian ini menjadi sebuah showcase of power atau menunjukkan kekuatan terutama di kawasan Indo-Pasifik. Rekan-rekan. Ya, Virginia, ini yang menarik tadi ada Presiden Prancis Emmanuel Macron ini menolak untuk berpidato di sidang. Apakah ada kepala negara lainnya pun juga menolak untuk di sidang kali ini? Dari pantauan saya sejauh ini hanya Presiden Macron ya yang menolak dengan alasan tersebut. Namun ada juga perubahan yang dilakukan seperti misalnya Presiden Xi Jinping. Beliau itu awalnya tidak berminat untuk memberikan pidato baik secara virtual maupun secara langsung karena pidatonya itu rencananya akan disampaikan oleh Perdana Menteri Tiongkok. Namun melihat ketegangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang semakin memanas, diputuskan pada hari Senin sehari sebelum sidang umum PBB ini dibuka begitu. Presiden Xi Jinping membalik keputusannya dan merekam video untuk menyampaikan pidatonya di panggung PBB. Jadi memang panggung PBB atau sidang majelis umum ini menjadi salah satu tempat di mana para pemimpin dunia itu menunjukkan posisi mereka baik dari pihak negara yang sekutunya ataupun negara yang berlawanan dan bagaimana mereka berdiplomasi di dalam kancah internasional ini ditunjukkan lewat sidang yang berlangsung selama pekan ini. Baik, yang menarik ini Virginia mengenai pihak Taliban yang meminta kesempatan untuk berbicara di PBB sebagai pemerintahan resmi Afghanistan. Lalu bagaimana sebenarnya reaksi dari komunitas internasional atas permintaan ini? Senin kemarin PBB menerima surat kembali setelah 5 hari sebelumnya itu pihak Taliban juga mengirimkan surat yang serupa dan menyatakan bahwa mereka ingin diberikan panggung atau diberikan perwakilan, diberikan suap untuk berbicara kepada pihak Taliban yang mereka akui sebagai pemerintahan yang sah karena telah mengambil alih pemerintahan Afghanistan yang sebelumnya. Nah, seperti yang kita ingat, misalnya pada tanggal 15 Agustus itu memang pengambil alihan pemerintahan dilakukan oleh Taliban atas pemerintahan yang lama. Secara kondisinya saat ini duta besar Afghanistan untuk PBB itu menurut pihak Taliban sudah tidak lagi resmi karena pemerintahan yang sebelumnya itu sudah diambil alih begitu. Namun dari pihak PBB menyatakan untuk mengambil atau untuk memberikan suap Afghanistan kepada pihak Taliban itu ada beberapa tahap sebelum sebuah pemerintahan itu diakui. Kalau misalnya dilakukan secara elektoral atau misalnya dilakukan secara demokratis atau ada pemilihan yang secara resmi dan secara menyeluruh konsensus dinyatakan bahwa sebuah kelompok itu adalah
pemerintah yang resmi, maka itu tidak masalah. Tapi dalam kasus Afghanistan kan ini ada pengambilan alih. Nah, untuk bisa secara resmi diakui oleh PBB, maka akan ada dewan yang harus mereview keanggotaan Afghanistan dan mereview apakah pihak Taliban ini bisa jadi pihak yang mewakili Afghanistan untuk berbicara pada panggung PBB. Konsekuensinya cukup signifikan ya. Begitu seandainya mereka diberikan kesempatan untuk muncul di panggung PBB, berarti secara tidak langsung mereka diberi kekuasaan atau diberi pengakuan dari komunitas dunia bahwa mereka adalah pemerintahan yang sah untuk memimpin Afghanistan. Kalau kita lihat sejarahnya pada tahun 1996 hingga tahun 2001 dulu ketika Taliban berkuasa di Afghanistan, itu PBB tidak mengakui Taliban sebagai pemimpin atau pemerintahan yang sah untuk memimpin Afghanistan. Jadi apakah nanti dewan yang memutuskan untuk perwakilan Taliban ini bisa berbicara atas nama Afghanistan masih belum bisa dipastikan karena mereka menyatakan bahwa akan butuh waktu yang cukup lama dan kemungkinan tidak akan didapatkan hasilnya, tidak akan menemukan titik akhirnya sampai kesempatan untuk Afghanistan berbicara pada tanggal 27 September nanti. Iya, PBB sendiri sudah menjawab permintaan dari Taliban sebagai pemerintah resmi Afghanistan. Lalu bagaimana respon atau tanggapan daripada Taliban itu sendiri terkait dengan jawaban daripada PBB? Taliban masih terus mendesak ya, dan saat ini selain juga menarik dan menyatakan bahwa duta besar Afghanistan untuk PBB yang sebelumnya di-appointed atau ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya itu sudah tidak resmi. Mereka juga menunjuk duta besar baru dari salah seorang anggota mereka yang merupakan negosiator dalam perjanjian perdamaian di Qatar. Dan ia ditunjuk untuk menjadi duta besar Afghanistan lewat pihak Taliban di PBB. Namun memang ini masih belum dapat hasil akhir atau belum dapat konsensus karena secara global saja belum ada negara manapun yang mengakui bahwa Taliban itu adalah pemerintah resmi yang akan memimpin Afghanistan. Ya, Virginia, ini berikutnya ini ya beritanya Menarik viral juga, ya. dan menarik hadirnya BTS di sidang PBB kali ini. Ini bagaimana efek BTS terhadap PBB dan diplomasi yang dilakukan oleh Korea Selatan? Ya, kehadiran BTS ini memang luar biasa dan bahkan ada statement dari PBB sebelumnya jika BTS hadir itu server mereka untuk menonton siaran langsung dari PBB itu down. Jadi tidak sanggup menerima banyaknya traffic orang yang pengen menonton. Bahkan untuk kehadiran BTS yang kemarin pada hari Senin itu mereka harus ramp up atau menyiapkan diri agar mereka bisa menerima traffic yang akan menonton video penampilan BTS. Dan ini terbukti ya di YouTube PBB. Jika Anda ke YouTube PBB dan melihat berapa banyak jumlah views yang sudah tercapai oleh BTS itu mencapai 13 juta hanya dalam waktu 2 hari saja. Sementara kalau kita lihat pemimpin negara lain itu videonya cuma ribuan. Bahkan beberapa selebriti lain yang berbicara di UN itu tidak bisa melampaui apa yang dilakukan atau efek yang diberikan oleh BTS ini. Nah, BTS sendiri seperti yang kita ketahui sudah ditunjuk menjadi utusan diplomasi oleh pemerintah Korea Selatan dan ini memang salah satu misi Korea Selatan untuk memajukan atau membawa pesan-pesan perdamaian, lalu juga pesan-pesan soal vaksinasi itu juga yang disampaikan oleh BTS dalam panggung PBB kemarin bahwa vaksinasi, menggalakkan vaksinasi dan selanjutnya juga kekerasan terhadap anak-anak. Nah, isu-isu yang dibawa BTS ini memang isu-isu yang lebih muda, yang lebih mendekat dengan generasi para pendukungnya ya atau si ARMY BTS ini. Sehingga dengan demikian diharapkan PBB dan juga BTS dan juga Korea Selatan berharap agar misi ataupun pesan yang ingin mereka sampaikan ini bisa mengena kepada sasaran atau generasi yang menjadi pendukung dari BTS. Iya, luar biasa ya efek daripada BTS ini. Nah, Virginia, ini yang menariknya mungkin untuk BTS ARMY ini ya, apakah di luar gedung ini banyak fans yang mereka juga hadir untuk menyaksikan ini? Sayangnya kami tidak melihat adanya
fans ARMY BTS yang seperti yang dibayangkan ya. Tapi memang kemarin saya melihat ada beberapa postingan dan informasi yang menyampaikan bahwa yang dikejar itu justru hotel tempat para anggota BTS ini menginap, karena memang kalau nggak salah satu anggota BTS itu sempat keceplosan gitu ngomong kalau mereka akan nginap di Times Square. Nah dengan begitu jadi banyak sekali fans yang datang ke situ dan mencoba untuk melihat pujaan mereka ini. Namun di area PBB, markas besar PBB sendiri memang ada penutupan jalan dan memang ada beberapa demonstrasi, namun itu memang acara tahunan yang mengikuti PBB sendiri, bukan untuk BTS. Dan belum ada penampilan lain lagi dari BTS di PBB. Ya, ini yang mungkin yang terakhir ini, apakah juga Virginia juga salah satu armia BTS juga nih mungkin ya? Pernah dengar beberapa lagu BTS ya, dan pernah juga belajar untuk menyanyikan lagu-lagu ya. BTS, tapi memang susah. Dan memang kalau kita lihat sekarang kan BTS lebih banyak lagi lagu-lagunya yang berbahasa Inggris Yes. ya. Dan memang itu menimbulkan pro dan kontra bagi ARMY mereka yang pengen BTS itu stay true aja dengan K-pop atau dengan bahasa Korea mereka. Namun dengan mengglobalnya mereka menggunakan bahasa Inggris, satu, lebih banyak pesan yang bisa disampaikan. Kedua, kita bisa nyanyi bareng dong di karaoke ya kan. Nanti kapan-kapan nyanyi bareng sama Togi. Togi Boleh. juga soalnya BTS ARMY nih. Ya. Baik, terima Kita kasih. tunggu Togi dari kalau Iya, gitu ya. baik. Boleh. Nanti saya main ke ini New York ya mungkin Iya. nanti ya. Baik, terima kasih Virginia Gunawan atas laporannya dari New York, Amerika Serikat. Selamat beristirahat. Thank you Virginia.